Halo teman-teman, kembali di Karus TV. Kita banyak orang yang menti seru-seruan. Jadi kali ini kita lagi menunggu sahur bersama Mas Bilal, Mas Sobet. Di kali ini sambil menunggu kegebutan kita main game dulu guys. Jadi pantengin terus channel kita. Jangan di skip ya guys ya. Halo teman-teman. Jadi ini sudah masuk waktunya sahur. Iya gak Mas? Jadi kita mau sahur dulu. Habis itu chill, rokok lah, ngopi atau minum. Teman-teman, sebenarnya ya aku nggak ikut puasa sih, cuman kita ngikutin aja. Karena indahnya toleransi. Iya gak? Oke. Mari kita makan dulu teman-teman. Kita kasih linknya. Gabung-gabung. Mau nongki bareng gitu, kita bisa nemenin lah. Atau mau sharing tentang hewan ya Mas? Hewan, tentang cinta sama tahun bisa. Enggak, Mas Samuel sih kalau tentang cinta, Mas Kan Samuel. dia 10 tahun jomblo, kan yang paling sering udah ganti kan. Berarti Jadi salah pakar ya. dong. Cincin talang siapa sih? Samuel. Ya, bagi yang nggak tahu talang, talang itu yang buat lewat air doang guys. Nah, itu udah pasang. Ada lagi. Stop. Nanti ngesomasi guys. Kalau dalam nanti take down lagi loh. Tapi kalau mungkin ada si Babe katanya mau bikin YouTube ya Iya, nanti. tentang Masih kreatif dirahasiakan lah, Oke. kayak benerin AC gitu ya, akuarium, bisa semua lah. Akuarium. Mas Bilal juga bisa. Bagaikan akan tuh bang Jarwo ini. Jarwo kuat. Jarwo bisa ambil tapi ngeprak. Sambil nunggu waktu imsak, Tuh di sini. kita Mas Bilal. Tuh. Tuh, Pak Sobat sudah mulai jadi babu guys. Oke. Langganan masih tak mau kon. Walaupun yang umurnya paling nom gini, cuma tata Mas, jabatan ini paling mungkin lu sini lu saya lu. mukamu Dua. Bos. Nungguin sambil rokok ya Mas Bilal? Ya. Nungguin sambil rokok, kita mau nge-game dulu sampai nunggu imsak lah. Sampai nunggu Mas Bilal dipanggil sama pawangnya, suruh makan dulu. Paling bentar lagi Pak. Panggilan masuk. Halo Beb, bener gitu. apa ya? Yang belum- asam lambung. Yang belum lihat mukanya pawangnya Mas Bilal ada di video kita ya Mas. Ada pawang menemukan pawangnya itu. Ya itu. Aduh, kita sesi apa sih? Wawancara. Halo besok. Lusa ikut fotonya besok kita. Wah siap, kita post lagi di short ya. Promak guys.
Oppo Pro Max. Kan nggak bisa ini loh, lambungnya itu udah kena. Mungkin sambil ngerokok kita sambil bicara Mas Bilal ya. Mas Bilal kan sudah married. Asik. Kemungkinan Mas Bilal masih main Venom nggak? Main om. Ya bisa jadi kita bisa main film, cuman enggak terlalu kita publikasikan. Oh gitu. Takutnya. Nah, ya satu turunan kan belum jadi. Ya, iya. Belum ada generasi. Saya belum punya ponakan guys, nanti dulu. Main film tetap main film karena kita itu di sana ya, apalagi saya kan di Jogja ya. Di Ikut sama pawangnya lah. Ya, itulah pawang. Ketika ada orang tolong help, help ada apa, helpnya apa. Ketika ada kita lihat masukan yang namanya reptil kan, Iya. cuma jangan reptil yang seperti di tembok itu yang Ya, apa itu buaya itu, jangan. buaya-buaya di dinding ya guys ya. Iya, tapi kalau selain itu mah Nah, kalau nggak masuk mah gampang, tenang guys. Kita pindahin tengah aja biar adil. Jadi tahu lah siapa yang jomblo di tengah kan gitu kan ya. Ajang mencari istri gitu, calon istri apa? Nggak perlu neko-neko. tapi jangan istri kontrak ya. Jangan. Wah, Buat seumur hidup lah. Nggak perlu neko-neko guys, nggak perlu cantik, nggak perlu apa, yang penting bisa nemenin dari nol. Oke? sesuatu yang kita cari dari nol itu susah pak. Kebanyakan orang tuh sukanya sama orang yang sudah jadi gitu, yang udah sukses lah. Bukannya udah jadi ya udah jadi, emang kita mah udah jadi sih, udah jadi orang. Ngomongin proses itu yang berat. Cara dia mau. Tapi ya Nggak tahu mas, emang kameranya putih banget sih. Apa kamu yang itu? Aku cuma nanya. coba sini, coba sini. Sumpah, Mas Kita bilang sendiri tahu. Bucut kayak orang mati. Maya itu ya. Sendiri. Tuh itu sendiri guys. Wush. Tuh, Mas Bilal sama Mas Sos tuh putih-putih banget. Enggak sih, aku nggak putih, cuma kamu yang hitam dong. Oh, kalau belum Nggak. tahu, Takutnya kalau kamu ketempelan dia itu diunturan tau nggak? Oh, hitam kan Jadi hitam. hitam tuh. ya beginilah candaan di rumah kita. Si Morgan itu kalau hitamnya ular. Mas, ini desainnya mas. Ini desainnya. Soalnya itu mercon. bukan guys, bukan mas. Ini sungguh mengejek kita loh. Hanya untuk rakyat miskin. Wah, sakit banget. Singkat pada terjelas. Memang ini kaya. Belum ya? Iya belum bentar. Kita lagi merintis. Kita lagi nikmatin proses. Jadi waktu video pertama Karus TV saya nggak berani masuk karena saya waktu itu hitam banget ya. Bukan hitam. Kamu tuh nggak hitam. Nggak kelihatan orang. Salah kameranya aja terlalu jelas. Jadi kamu kelihatannya itu bukan hitam sebenarnya. Sebenarnya kamu itu bukan hitam. Padahal jangan gitu lah, nanti jadi fitnah. Kamu itu sebenarnya bukan hitam. Terus Tapi apa? Nah, Kamu nggak pas dia lahir aja mati lampu. oh, Jadi kayak gitu. ya yang kelihatan cuman matanya doang ya, waktu itu belum ada giginya sih. Ya kan cuma matanya doang. Coba pas kamu lahiran itu nggak mati lampu. Oh iya. Kita orang ya. Baru tahu ya. muka-muka Cindo sebenarnya kan nggak ada mata sipit, ya kan? Hidung pesek, bibir lebar. Tuh muka-muka Cindo, orang ganteng mana coba? Tuh, Nah, malah udah kayak beakan pantat. gua nggak bilang ya. Kan emang gitu belan yang Mulai model ini ini. cemek. Kamu nanya. Cemek. Jadi Kalau jidatnya Oh, ditutup udah aman, ditutup. kalau jidatnya Aman. masih sih masih. sebenarnya tuh guys, keluarga kita tuh
Kalau kepalanya udah kurang tuh sebelahnya doang guys. Cuma saya doang yang masih muda jadi belum kelihatan aja. Belum. Walaupun umur saya muda tapi muka saya tua kenapa gitu ya? Tahu? Dilihat aja di lokasi. Tuh. Ketua yang ini. Karena hitam aja sih. Padahal umurnya ya, belum dapat KTP sebenarnya. Boros lu belum dapat KTP rokok nanti sunat sunit kau. Waktu dipotong keras sih mas. Sunat keras. Oh, orang udah sunat. Lu main bapakku. Enggak. Ini juga bapak juga nonton sih. Bapak setuju ya konten-konten kayak gini. Dulu Yang bapak. penting kita itu konten positif. Jangan ada konten negatif kan. Kalau main ular juga saya ular-ular. harus ada perlengkapan yang memadai. Safety lah ya. Ya terus Safety-nya juga harus dapat. terus gini loh, kalau main ular kayak yang ada bisanya juga ada Mas Obet, Mas Bilal, saya juga nggak berani masuk kamera mungkin kalau gitu. Contohnya kemarin juga waktu ada ular masuk rumah ya, nggak berani masuk saya guys. Ya tahu sendiri lah, kan tadi dua bilang masih berdaki, kucel. Berarti video pertama masuk waktu bikin perangkap ular ya? Ya, Yang kayak lo budget itu. ya itu. Alat penangkap ular lo betul kalau menonton itu ada masalah pertama kali, bukan kedua kali. Yang pertama dia Penelusuran. nyari udang. Iya benar. Udang benar full masuk. Udah 3 berarti kan. Ada 3. Udang sama penelusuran nyari anjing. Anjingnya masa kesini bisa nggak? Ya penelusuran nyari anjing ya guys ya. Itu di situ maksudnya, di situ ada anjing, ada baby, ada coki. Itu lah. Jipo juga nggak dipakai. Penelusuran ya pertama kali, cuman kan nggak banyak komen. Cuma Yang aneh juga ada tahu di situ. Terus ada orang yang bilang udah pulang, Nah, udah pulang. Ada yang denger itu, nggak? Nah, itu tuh sempat kita mau bahas juga. Sebenarnya maksud kita penelusuran yang hari pertama itu yang kita cari dan kita nggak dapat jawabannya, nggak ada jawabannya. Sebenarnya itu kami mau cari lanjut, cuman ada beberapa kendala yang bikin kami harus pulang. Dan kendalanya itu sebenarnya ceng-ceng. Sendeng ada sesuatu yang Ada. mistis. Jadi kayak ada makhluk halus yang pada suara nyuruh kita pulang. Cuman yang denger itu denger semua kan? Denger semua pada. Di situ Cuman denger nggak semua, nyadar, tapi nggak ada yang pas sadar. udah ada yang suara itu nggak sampai masuk ke kamera, nggak kesut. Masuk cuma sedikit mas, sedikit kan. Udah di sebelah udah bikin saya juga. Kurang jelas Jadi juga. kami kira di situ ada orang mancingan. Kalau misalnya kalian ikut ke situ lahannya kan luas, terus mentok di ujung itu ada sungai kecil. Sama tambak ya. Nah, kami kira itu ada orang yang mancing guys. Ya, kan sebagai kayak Mas Bila kan sebagai kakak ya, kakak tertua lah di situ waktu itu. Kan nggak ada Mas Kiki juga, terus Mas Bila juga mau kayak yang lindungi kita biar nggak takut, jadi bilangnya itu ada orang mancing. Jadi gitu guys. Udah dicek Mas Bila juga waktu itu, ya kan? Sepi, benar-benar sepi. Bahas masalah mistis nih, pengalaman nih. Ya gini nih. Kalau kayak gini, Kalian pakai punya- coba pakai ini mas. Takutnya nggak kedengaran juga. Kita masuk. Kita masuk segmen horor guys. Akhirnya. Kita buat segmen horor sekarang. Horor nih bos. Segondong. Oke, balik lagi di Carlos TV. Banyak kurangnya yang penting seru-seru. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya. Waktu kita penelusuran, kita terhenti sesuatu ataupun ada kejadian yang bikin kita harus mundur di penelusuran yang pertama part 1. Sebenarnya kita masih mau lanjut, tapi ada suara bisikan. Dan seluruh tim, tim itu mendengar semua. Dan tapi pas di shoot itu suaranya kecil banget, nggak sampai kedengaran dengan jelas. Tapi di situ kami dengar bahwa kita harus disuruh pergi, nggak boleh ke situ. Dan kebetulan, nah kakak paling besar kan Mas Bilal juga di situ menyarankan bahwa ya kita pulang aja daripada terjadi sesuatu yang nggak tidak diinginkan. Jadi kita mundur. Dan itu salah satu pengalaman pertama kita Altim ikut penelusuran dan ketemu hal-hal yang aneh, ya kan? Ngomong-ngomong penelusuran ataupun ngomong-ngomong masalah mistis, ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman yang membuat kalian tuh merinding, pengalaman yang pernah ngeliat wujud-wujud aneh ataupun suara-suara aneh? Kalau Pernah melihat mah enggak mas, tapi kalau didengerin mah Pernah. Dan Pernah. kisahnya itu gimana sih?
waktu itu saya di rumah, nggak ada acara kayak ngonten bareng. Waktu itu juga masuk kerja juga sih, kerja siang mas. Kan malamnya jadi nggak kumpul sih. Ya, kalau misalnya aku masuk siang memang kami nggak bisa syuting sih. Terus di jam 1 pagi gitu, jam 1 bukan siang nggak pagi, malam lah. Lagi. Didengerin kayak ada orang, pertama tuh kayak tertawa aja sih. Nah pas itu aku kira tuh Itu ibu saya suara sendiri. suara cewek. Atau Cewek, cewek. cewek. Di rumah Di ada rumah orang. enggak ada orang sih, aku sama ibu terus adik. Oh, Terus kan waktu itu kan main game, jadi nggak terlalu hirauin gitu lah, biarin lah, paling suara ibu gitu. Udah suara tambah jelas, ada orang lari gitu kan, kayak muterin rumah, dicek nggak ada, di ke belakang juga nggak ada. itu suara tapak kaki. Iya, Lari bener-bener lari. lari bener-bener lari. Mungkin dia lagi yang namanya lari pas tengah malam berarti. Iya, ada namanya orang lari apa itu? pagi kali. Lari pagi. Olahraga apa itu? Jogging kali ya? Jogging kan pagi. Ya, nggak tahu sih. Terus itu bener suaranya bener. Bener-bener jelas. Terus waktu itu ada yang lemparin batu, serius, ada yang lemparin batu. Kalau nggak percaya nanti kita bilang ke ibu saya aja. Terus Ini ada waktu kita wawancara sama ibu ya. ya, Terus lanjut. saya bilang ke ibu, mah, jadi mama ketawa ya sambil main HP. Ya, mama lagi tidur, lagi langsung dibangunin. Enggak, katanya enggak. Nih, coba dengerin nih. Didengerin tuh, diam, HP mati semua. Tertawanya jelas banget, guys. Kayak orang ketawa gimana sih orang cewek ketawa? Enggak gitu banget. Kalau pas aku ya pernah nih Terus gimana lagi? Ada lagi nih, kisah Nyata lagi nih. Ada satu kisah lagi. ternyata. Gimana? Jadi kelihatan sih enggak, Iya. cuman hal itu aneh. Kalian Aneh tahu gimana? lah, tutup teko tuh Ya, Pak. Wah. terbang gini tahu, melayang bener-bener Itu melayang. kejadiannya kapan sih? Dulu 4 tahun sebelum tahun ini kan, waktu itu musim COVID, awal-awal COVID. Dan di rumah kan pas kebenaran si Mas Kiki kan juga kena kan, dicek sama dokter katanya positif. Dan ya nggak ada lah, nggak ada yang berani di rumah sendiri kan. Ya Mas Kiki juga nggak berani di rumah, akhirnya minta ditemenin dari sini di rumah aja. Oh ya siap. Pas mau masak mie, saudara-saudara, Itu Mas Bilal lihat sendiri langsung. bener-bener nyata. Lagi masak mie, kan kompor kan 2 kan, Iya. tunggunya 2. Aku masak sebelah kiri dan sebelah kanan itu lagi rebus air. Oh, iya Pak. Nah itu pertama itu tutupnya Jatuh. jatuh kan, tak pasang lagi, jatuh lagi. Kok jatuh sendiri ya? Pikirannya Aku waktu itu bingung. tuh Kak, tikus. Kirain ya udah barangkali tikus ah, kirain kok biarin gitu kan. Pas Oh, merinding ya guysnya, jadi pas merinding. tak perhatiin saya masak mie, perhatiin loh kok terbang ada yang aneh nih ya. Pas tak giniin kirain ada laba-laba atau apa kan, Ya. gini kok nggak ada sini. Kok kalau laba-laba mah nggak mungkin Mas Bilal. ya kan kirain kan sesuatu Orang orang kali ada halusinasi tali. Ya, emang orang halusinasi aneh gitu. tersendiri sendiri kan. Iya. Nah pas aku cek nggak ada, ya udahlah biarin. Aku selesai ini masak mie-nya udah selesai. Pas sudah selesai, tutupnya jatuh lagi. Dah, gimana sih kompor, aneh banget. Pas aku keluar kan dari dapur mau masuk ke ruang tengah, pintunya coba nggak bisa dibuka. Kayak dikunci gitu. Nah, Terus gimana Mas Bilal? ya aku biarin Sempat aja. wujud ya? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Udah pas aku ya udahlah biarin. Kalau memang pikiran aku kan ya udah mungkin lagi dikerjain sama Mas Kiki kan. Iya. Ya udah aku makan mie di belakang di dapur, makan habis makan selesai tak taruh kan di wastafel kan. Taruh. Lah itu pas taruh pintu buka sendiri. Habis makan itu pintu buka sendiri. Enggak ada yang buka. Terus Mas Bilal kan tanya Mas Kiki apa enggak? Ya aku cari Mas Kikinya di mana? Ternyata di Jadi ada kendala lagi guys. HP kita mati kedua Kedua kalinya. kalinya mati lagi tiba-tiba nggak tahu kenapa. Ini jadi pakai HP aku gantian. Ya. Tuker. Kemungkinan mungkin ya. Kalau ini positifnya ruangan penuh apa enggak, tapi nggak ada notifnya ruangan penuh.
Iya. Itu loh yang saya takutin. Lanjut yang tadi. Nah, pas yang tadi maniak mie dong. Iya. Mas minta lagi ya mas. Ya, kalau aku masak mie goreng biasanya dia tuh bangun. Langsung kayak minta. Iya, Contohnya Masak apa? waktu itu ya mas, yang Nah. waktu kita berdua ya, masak Ya. mie dia minta ya. Makannya pedes banget waktu itu apa ya, Iya. Aceh. mie Aceh. Enggak disebut merek. Kan mie Aceh. Ini aja nggak apa-apa. Mie Aceh kita bisa masak sendiri mie Aceh. Ya terus ditambahin cabai lagi waktu itu ya. Nah, pas tambahin cabai dia kan langsung kan, wah mie goreng nih, jelek Ya waktu itu gitu. Ya udah kita kan indahnya berbagi itu kayak gimana sih Ya, apalagi kan Mas Bilal sama Mas Kiki juga saudara lah ya. Adik kakak lah, adik kakak kandung. Nggak miring. Kayaknya mirip sih. Nah, enggak. terus Udah enggak. pas ada lagi Gimana tuh? jadi di rumah itu kenangan yang namanya kenangan horor itu banyak Teh. Banyak. Apa aja tuh? Pas dulu berarti sebelum covid tahun 2013, nah 10 tahun kan, Tahun. 2013 bulan Januari tanggal 9 aku masih ingat. Kenapa tuh? Dulu aku kan ternak puyuh ya Ya. ikut orang sih disuruh, jadi kayak aku suruh ngerawatin kan puyuh. Kayak waktu itu burung lovebird ya? Lovebird dulu, lovebird pernah, tapi sebelum lovebird kan puyuh dulu. Oh iya. 5.000 ekor banyak, Banyak banget tuh. sedikit cuma segini ruangnya. Oh, Sedikit Oke, tapi 5.000 penuh. sedikit ya bener. Tainya tak banyak ya? penuh. Nah, terus kan mau panen telur nih jam 8 apa tuh? Sore? jam 8 sore itu habis sholat isya kan, Ya. mau panen, masuk kandang puyuh, panen, habis panen pas mau keluar tuh bawa telur puyuh ya, pas keluar pintu satu langkah keluar pintu, itu baunya beda, Kok apa? bau puyuh sama bau melati. Mati. Puyuh ya bom melati loh. Kok bisa gitu mas? Bener-bener nyengat bau melati. 5 orang yang panen puyuh baunya sama melati. Keduanya bawa apa lagi? Itu tiba-tiba muncul apa ada yang pakai parfum gitu. Ya ada. Nah orang kita aja belum pada mandi, Masih bau ayam ya? bukan bau ayam, Buyuh-buyuh. Puasa lah. sedap. Intinya begitulah. Habis main bola panen telur, pas keluar dari ruangan itu, keluar satu langkah, itu baunya melati. Pas kaki satunya itu mau melangkah lagi kan, coba biarin lah bau melati, pikir positif kok, mungkin ada tangga yang mandi kan. Pas ngelangkah lagi itu baunya seperti kemenyan. Pas ngelangkah lagi baunya itu berubah. Tetap tiba-tiba berubah. Iya. Berubah. Campur tegal ya? Dadak gitu Iya, dadak. masa aku ikut panik kan. Mendadak berubah. Mendadak berubah. Jadi kayak ada garisnya sendiri tuh. Di situ ini si ruangan ini melati. Iya. Kita pindah ruangan. Pindah ruangan itu kayak gitu. Menyan. Baunya kayak gitu. Nggak ada yang masang menyan. Ya, menyangkut apa? Ya Buat barangkali. ngerokok. Mungkin waktu itu kalau Mas Bilal beda kayak gitu, mungkin beda portal sih ke isekai lain dikit. Isekai. Tapi aku juga pernah dengar kalau misalnya di dunia Tapi emang dunia iya, memang ada kayak itu loh, kayak Mas, tempat-tempat tertentu. itu kan jadi 5 orang kan penasaran kan? Iya. Kenapa baunya beda kan? Iya betul. Kakinya dimundurin lagi, baunya beda lagi, benar-benar baunya beda. kayak beda dunia ya. Iya, baru mau bilang gitu. Apa kita semua pikiran, semua mikir. Tapi sempat muncul nggak gitu? Aku Enggak. penasaran gitu. Jadi muncul sih enggak, cuman pas udah selesai kan, ya udahlah yuk cepat pergi dari sini kan. Tak tutup tuh pintu, tutup kunci, pas taruh telur di ruangan telur juga taruh, terus ditatain juga udah bener. Pas mau keluar dari rumah ada suara teriak. cowok. Itu di rumah itu mas. Enggak, iya di rumah itu, cuman kan bagian belakang kan. Oh. Aku yang ada di dapur, dekat dapur. Yang dekatnya kandang-kandang nggak? Nah, pas mau keluar, suaranya gini teriaknya. Wah, gerem kayak Kayak gerem, cuman setelah gerem ada suara bener-bener kayak orang ketawa, tapi cuma
cuma di telinga aja gitu loh. Kecil banget jadi. Suaranya kecil. Pas temen aku yang waktu itu namanya Nuroin, cuman panggilannya Aweng. Oh, Aweng. Nah, pas nengok ke belakang dia lari. Dia lihat. Kita tanyain kenapa? Suka waktu nayu nemu. Gue. Lihat satu sosok cewek cantik. Dia Iya. bilangnya tuh anjing wanitanya cantik banget katanya dia gitu ya Mas. Iya. Kita translate. Ya benar. Serius. Pas dia harinya lagi kan lusannya. Yuk panen dok. Mana? Suhan kamu. Trauma kali ya. Kayaknya dia trauma. Sampai sekarang dia kalau main ke rumahku Hah? nggak mau itu ke belakang tuh nggak mau. Berarti ke ruangan itu nggak mau lagi. Nggak mau. Dia nggak mau. Oh, pantes waktu Padahal dia kalau pas di gerombolan dia paling berani, Paling berani lah ya. paling berani. Oh, pantesan ya waktu Jadi gini. besoknya ijab kabul dia Nah. nggak berani ke belakang ya Mas? Iya, kan gini kan. Itu nggak sana kan ya. Pas dia nengok gini, langsung dia lari, spontan dia lari. Lari langsung ke depan. Tuh, Serem juga lumayan. Tapi ngomong-ngomong masalah penampakan, jujur aku juga seumur hidup ya baru pertama kali aku, dan itu nggak jauh, baru ya mungkin 1 tahun yang lalu. Aku masih ingat dengan Itu di mana jelas. tuh, Mas? Di salah satu hotel tempat aku kerja lah. wow. Kan Boleh sebut ini- merek nggak? Seru nih, seru nih. Ini malah jadi Oh iya, ya nggak bagus masalah. ya. Intinya di satu apa ya? Aku kan pernah kerja tuh dalam satu hotel itu kan, hotel tahu sendiri di pinggir jalan kan. Iya. Dan bangunannya itu besar. Ruangannya itu lebih dari 70 kamar. Nah, kalau misalnya setiap hari kan nggak selalu keisi kan. Iya. Otomatis masih selalu ada yang kosong. Iya, ada ruang lah. Nah, selalu ada ruang kosong. Nah, di pinggir jalan ataupun di jalanan kan selalu ada kecelakaan kan. Iya benar. Entah itu dimanapun, entah itu aku juga nggak tahu. ada. Mungkin ada penghuni di situ atau mungkin ada arwah yang mampir ke situ. Aku kurang tahu juga masalah itu. Aku sering banget yang namanya dengar Yes. suara. Yes. Sumpah, kalau namanya dengar suara nangis, Nah. suara langkah kaki itu aku udah makanan hari-hari. Jadi jelas banget Jelas, suaranya. aku berarti ini sebelum aku lihat penampakan ya. Aku kerja di situ udah lebih dari 4 tahun lah. Wah, lama banget ya itu. Iya, udah awet banget tuh. Dari pertama kali aku masuk ke situ aku kan diajarin sampai masuk malam, diajarin juga shift malam. Jaga shift malam otomatis sendirian. Jadi setiap divisi itu ada 1 orang, dapur 1, waiter 1, security 1, FO 1, dan setiap divisi 1 orang. Dan paling cuma 6 orang itu jaga hotel segede itu. Hotelnya kan bintang 3 lah, pokoknya besar lah. Jadi untuk 6 orang yang jaga sebesar itu agak susah kan. Jadi kadang-kadang kita kumpul di satu titik, nanti kita geser lagi beberapa orang yang bisa pindah-pindah tempat kayak security kan, pindah tempat terus. Kalau aku kan di divisi restoran, nah aku di situ terus. Aku sendirian, kadang aku sendirian, terus aku tiduran di lantai kan pakai ya Tikar. seadanya lah. Tikar. Sambil Ya, nunggu. jangan sebut kardus. Iya, jangan pakai kardus. Udah sebut. Lupa. Nah, jadi pas aku suatu saat aku tidur, aku kecapean kan, aku mungkin karena setiap aku dulu tuh seringnya malam terus. Jadi jarang ketemu matahari, jarang-jarang ketemu sinar Kalong. matahari. Kalong. Jadi nggak nocturnal loh kan. Yang nggak tahu kalong itu apa Mas Lial kalong? Lalawa. Lalawa. Nah, karena seringnya lamar yang kayak gini ya. Bukan. karena seringnya masuk malam, mungkin karena itu kecapean kan. Dan aku ketiduran. Kan paling kalau misalnya kita standby kan mulai jam 11 kita absen, nanti jam 3 atau jam 4 pagi kita mulai prepare buat breakfast. Ada yang masak, ada yang nyiapin sirup, nyiapin kopi, dan segala macam itu mulai jam 3. Aku jam 2 itu ketiduran, capean. Pas lagi tidur, aku nggak mimpi loh sih. Badan aku digoyang-goyang gini. Sampai bangun. Terus pas bangun Nggak, pas bangun nggak ada siapa-siapa. Aku pikir teman aku ngerjain. ya terus Aku tidur lagi, menjem lagi. Ada orang yang tiba-tiba tidur samping aku. Aku pikir itu dari orang dapur, kan kita kan divisi satu orang. Beda divisi. Biasanya tidur memang sampingan atau Iya. deket. Nah hari itu aku ngerasa ditemenin. Aku tidur karena pas paling aku bilang si A nih temenin aku. Gitu. Kok gak ada suara? Padahal dia di belakang aku persis, jarak paling cuma
cuma 1-2 keramik lah. Ya, Mas Ubed merasa gitu. Ngerasa kayak gitu, tiba-tiba ada yang tidur di belakang. Terus tiba-tiba ada suara langkah kaki anak kecil banyak banget. Kayak kamu tuh pernah dengar kan kabar kayak ada anak-anak lari, Iya. larian ke kanan kiri terus kayak kejar-kejaran gitu. Iya. Kan ngerasa keganggu kan. Aku pikir tamu siapa sih jam segini, jam 2 pagi ke dapur lari-lari. Aku nengok ke belakang, ternyata aku nggak punya teman, aku tidur sendirian. Sumpah di situ udah merasa agak panik kan, sendirian. Yang goyang-goyang aku tuh siapa tadi? Aku langsung bangun kan, aku bangun. Jadi aku tiduran di belakang kayak meja bar. Jadi tingginya itu sekitar segini aku lah. Jadi kepala bisa lihat nongol keluar lah. Pas aku lihat di luar, itu kursi kosong semua. Gak ada orang satupun. Nah, terus yang lari-lari siapa, Mas? Sumpah itu aku cari karena penasaran kan. Aku jalan sekitar restoran, aku lihat temen aku di dapur lagi tidur. Nah, yang tadi sebelah aku siapa? Yang lari siapa? Aku lari ke sini ke lorong-lorong, aku cari apa ada anak dari tamu yang nyari kamar salah. Apa dia panik malam-malam jadi lari yang aku cari. Kosong, aku tanya security nggak ada anak-anak jam segitu. Akhirnya kan mulai aduh udah ngerasa aneh kan. Branding disco Aneh ya. aneh. Cuman nggak sampai muncul. Habis itu kita tahu tuh udah pagi. Berapa hari kemudian aku jaga, tapi aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama yang orang dapur. Aku di balkon. Aku main game berdua. Tiba-tiba lagi main game sampai jam 12 lebih lah, hampir jam 2 pagi, persis jam-jam segitu. Tiba-tiba bau ini. Pertama bau mawar. Mawar. Pernah nyium bau mawar kan? Wangi-wangi terus tiba-tiba berubah jadi anyir, amis, busuk, kayak bau bangke. Aku di pojokan, jadi kayak ruangan tuh kan balkon tuh bagian luar, ada tempat duduk tapi di pojok dekat tembok. Dan di sebelah kami tuh ada bangunan juga, sebelah hotel kami ada bangunan dan di situ apa namanya bangunan kayak bengkel motor besar, bengkel motor besar lah, kayak dealer-dealer gitulah. Dari situ kayak ada suara orang nangis dari sebelah itu. Kaget kan, Lumayan juga tuh tempatnya. Datengin yuk. kaget aku, sumpah di situ aku kaget. Aku tanya ke temen aku, lu denger nggak? Ada orang nangis. Masuk. Karena panik kan, masuk kan. Tuh dengernya dari suara dari gedung sebelah, bukan dari gedung kami. Aku masuk langsung aku tutup. Nah pintunya kan kaca. Iya. Iya. Dan kalau misalnya kalian pernah dengar misalnya ada suara lewat sambil ketawa sambil lewat, Oh, iya. dia dari gedung itu dia lewat ke luar, ke jauh ke arah lain Sambil ketawa tuh. sambil nangis, aneh banget pokoknya. Baunya masih ya hangat banget. Hanya ya kepaksa tidur karena ngambil selimut ke tutupan muka lah. Sebab di situ aku bener-bener serem, tapi nggak sama sekali nggak muncul. Sampai suatu saat tuh aku jaga bener-bener jaga sendiri, teman-teman aku lagi di tempat di bangunan di ruangan karaoke, lagi bersih karaoke, tidur di karaoke semua pas karena besok ada event. Jadi kita harus standby sampai pagi, kita harus beresin sampai eventnya selesai dan kita harus setting ulang. Otomatis mereka pada nginep kan, nginep di bangunan di gedung di ruangan karaoke lah, semuanya termasuk anak dapur segala macam. Aku sendirian tuh di restoran karena aku udah dapat tugas ataupun shiftnya aku malam, jadi aku harus beresin resto sendiri kan, mau nggak mau kan. Iya. Aku nyapu, beresin meja, beresin kursi, ngepel. Pas aku lagi ngepel, aku kan berarti aku ngadep ke arah selatan ngepel. Kok berasa ada yang ngeliatin? Apa temen aku kalian pernah lah? Kalau lagi sendirian tiba-tiba ngerasa ada yang lihat. Pernah. Tapi pas di cari nggak ada. Iya, pernah. Nah, pas waktu itu aku lagi ngepel sendiri, bener-bener rasa aku lagi diliatin. Nah, dan di ujung tempat aku tuh kayak ada satu pojokan, dari situ ada tempat kayak ada meja tinggi, kayak bar gitu, meja tinggi. Nah di situ pinggirnya tuh ada kayak sejenis pagar buat hiasan. Iya, Bahkan, tapi lubangnya besar-besar loh, cuma buat kayak desain interior. Aku lihat kok ada orang di situ, siapa? Aku ngeliatin dari ada. jadi lubangnya itu kotak ini. Ada orang tua, mukanya itu pucat banget, rambutnya lepek panjang,
Jadi dia gini megang gini, terus ngeliatin aku terus. Branding tahu tuh. Sama Di situ, dari tadi Jadi waktu sebelum cerita. aku apa sempet tatap-tatapan satu tarikan napas. Satu tarikan napas itu aku tatap-tatapan kayak ngelihat dia ngeliat aku. Mukanya pucat, putih, mukanya tua banget, tapi pendek. Lebih pendek dari aku. Jadi kalau aku segini, dia segini. Pendek banget. Aku kira dari tamu atau apa atau nenek-nenek dia Besar. ke resto mau pesan makanan kan kadang ada yang jam 3 pagi mau makan lah. Iya, Begitu kan. tamu kan. Tapi karena aku kaget, aku lempar itu pel-pelan. Sempat aku mau lari kan, tapi tak lihat lagi tamu bukan. Pas aku tarik napas sudah selesai, udah kaget udah sempat mau lari, aku datengin penasaran. Enggak. Di bawah pagar itu, pagar buatan tadi, ternyata ada tanaman pot kecil-kecil. Otomatis kalau ada orang yang naik ke situ, Pasti rusak. dan itu nggak rusak sama sekali. Itu nggak rusak sama sekali, nggak ada yang rubuh, tetap tertata rapi. Dan orang itu aku cari ke pojokan sana sini, nggak ada. Dan di situ langsung aku merinding, lari aku ke teman aku, masuk ke ruangan karaoke, aku cerita. Dan ternyata ada banyak yang pernah lihat kayak gitu, dan bukan cuma aku. Dan itu pertama kali seumur hidup aku ngelihat, ya penampakan lah ya. Nanti next time Gila. aku mau bawa temen aku yang bener-bener dikerjain di rumahku juga. Nah, kita bisa nanti kita Nanti. sharing-sharing, kita wawancara temannya Mas Bilal. Tak bawa dan waktu ini ya sekarang ini dia lagi kerja di Bogor. Oh, belum pulang ya, belum pulang. Oh, Nanti- Ipul bang. Iya, Ipul. Pak Niful. Nanti coba Saya kita full. join lah, kita bikin konten baru, kita pengalaman bikin dia. lagi ya. Dan Mas Waktu Ubed kan itu non muslim ya Mas. Iya, Kenangan itu pas ternak puyuh. oh, yang tadi kisah tadi ya. Nah, Jadi Mas Ubed kan non muslim. Iya. Jadi baru pertama kali dong lihat setan. Iya, Dan di agama Mas Ubed juga ada. nggak percaya yang namanya itu setan atau itu jin kan. Itu semuanya sama. Kalau di Kristen itu semua jin hitam putih itu nggak ada, itu semuanya iblis ataupun roh yang menyerupai untuk menyesatkan manusia. Ya, Nggak jadi waktu lihat itu baru tahu kalau itu yang namanya roh iblis atau gimana. Kalau dibilang tahu dan percaya. Sekarang kalau ada Tuhan berarti ada iblis. Nah, Udah pasti karena ada surga dan neraka. iya. Ya kan? Iya. Nah, tapi untuk ngelihat baru kali itu. Tapi untuk mendengar, aku sering banget aku dengar suara gamelan. gamelan. Sumpah Suara gamelan. gamelan. Aku lagi Suara istimewa tuh. nonton. Di Aku kan hotel? iya. Aku dari luar hotel, bukan di hotel ya, di luar. Iya, di luar kok ada gamelan gitu. Kan di sebelah hotel aku kan ada kayak hutan sih, bukan hutan sih, kayak kebun bener-bener lebat banget, Terbengkalai. terbengkalai lah, lebat banget orang. Dari situ kayak suara ya kayak gamelan orang lagi wayangan gimana sih? Ya, ya paham. Dan itu jam 3 pagi mungkin nggak sih? Sok berarti di kuning penyangka. Tapi nggak pertama suara gamelan Kencringan. doang. Terus abis itu ada kayak sinden suaranya sih, sumpah lembut dan ya bikin tenang. Cuman aku pikir Siapa yang Samping gitu kan di di samping. samping itu bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Aku lihat jendela, aku buka, ini kosong, nggak ada yang ngadain hajatan, nggak ada yang ngadain apa. Dan Oh, yang tempatnya waktu Mas Ubed di foto dikirim ke grup katanya mau Ya. bikin video penelusuran. kita sebenarnya mau ke situ, ke penelusuran ke tempat itu. Tapi kalau malam aku sih nyaranin jangan. Mending Sumpah jangan. Di situ banyak. Tapi banget. kalau malam lebih asik nggak sih guys? Kalau emang kalian setuju komen aja di bawah. Kalau mau nih yang dekat aja di rumahku gimana? boleh sih. Kalau di rumah Mas Bilal sih boleh sih. Kapan waktunya kita bikin aja sampai pagi di situ. Aku juga Terus ada di rumahku ada tempat yang benar-benar aku itu memang nggak berani ke situ. Di rumah, di area rumah, Di rumah. Area rumah tapi nggak berani. Kenapa? nggak berani ke situ sendirian. Ya, iya di rumah Mas Bilal juga banyak kamar yang kosong ya. Banyak. Nah itu kan yang buat ternak jangkrik kan itu kamar kosong. Iya. Jadi tak fungsiin biar banyak orang lalu lalang kan, Iya. biar nggak terlalu serem. Jadi buat jangkrik. Jadi aku sering situ. Ada lagi tempat yang benar-benar aku nggak berani ke situ sendirian. Harus Coba ada temennya. nanti ke situ kita kalau kita libur bareng nih Ya. dari malam jam 12 tayang sampai pagi, coba kita di situ. Kita duduk ini ngobrol, kita shoot. Apakah yang terjadi? Aku sih berani kalau Apakah ada kita
kalau bahas horor. ada teman, saya berani. Iya, Tapi siapa kalau tahu. sendiri aku berani. Siapa Beneran. tahu ada sesuatu yang ini. Ya mungkin bisa jadi Terus, video konten gini loh, kita guys. ya mas. Iya. Jadi waktu kemarin kan di kamar memasukkan cacing berbisa. Cobra, baby cobra guys. Jadi Biasa. Bilal itu suka menyebut baby cobra itu cacing karena kecil. Mentang-mentang pawang ya. Terus kalau nyebut cicak di dinding itu buaya di dinding. Kita punya rasa takut sendiri. Kalian juga pasti punya rasa takut sendiri ya. Lu- Fobia. Alien. Ini alien kan namain ketua ada alien. Kayak alien mas sumpah. Goblok icot. Pembalap cuy. Siput. Takut masa lu siput. Sumpah. Ya, Ya, di sini aneh semua. Sumpah. Tampang tua. Nih guys, coba nih kalian nih. Kalian punya teman yang larinya cepat atau saudara lah. Terus kalian tuh siput kan larinya apa ya? Lambat banget lah ya. Terus si siput itu dipegang sama teman kalian. Kalian lari, si teman kalian kan otomatis kan ngejar juga. Ayo lah gitu kan. Jadi kan larinya lebih cepat siputnya kan? Bener nggak sih? Ya, Iya juga sih. iya kan? Kan ada di video kalau gue masukin ini. Ya, pas itu penelusuran pertama. Iya. Ya itu jujur saya mau nangis. Sebenarnya itu udah nangis guys. Cuman kita nggak shoot aja sih. Ya, waktu pulang saya juga langsung bilang sama Bude tadi Mas Obe kayak gini. ini. Biasa ngadu. Anak mami biasa ngadu. Kayak gini. Ternyata juga nggak dibedain. Nanti kapan-kapan kita bikin di rumahku ya. Ayo coba kita bikin shoot Sekalian di situ. sekalian cari barangkali ada yang namanya cacing. Boleh. Oh. Biasanya sih ada biasanya. Yang katanya tapi di samping Mas Bilal gimana tuh Mas? Yang di samping rumah Mas Bilal yang banyak kebanyakan itu juga. LS. LS. Bisa. Tapi nggak boleh di itu ya? Angkat semua kayunya. Ya, itu repot malah. Soalnya orang itu Ya pokoknya itulah. Jangan. Intinya nanti kalau misalnya kita sempat kita cari beberapa. Ya rescue sebenarnya daripada masuk Iya. ke rumah ya. Cuman Kemarin kita bakal aku kita lihat. bunuh juga sih. kemarin pas aku mau nikahan kan ada kumpul keluarga kan Nah, ada kalian Iya. juga kan di depan pas aku ke tengah lah itu lihat di kaca ada baby salva baby salva. Wah banyak. Ini rumah Mas Bilal apa kebun binatang sih? sebenarnya itu kebun binatang milik saya Ya pribadi ya. pribadi cuman kan Selain Alshad Ahmad yang punya kebun binatang di rumah, Mas Bilal juga punya. Tapi kebanyakan liar. cuman mini kebanyakan liarnya Kebanyakan liar. Rumahnya tuh unik tau. Alshad Ahmad, kamu punya Silent Asian Ginora, Mas Bilal punya Venom liar. fenom liar Kita mah nggak dibiarin ya. Kita biarin bebas. Cuman ya ada bahaya cuman juga ada- sih. enggak kalau di rumah itu jadi aku taruh di suatu tempat nih di kamar kan di kamar terus dia biarin ya saya biarin di kamar Nggak, jadi dilepas? cuman nggak ada yang boleh masuk tuh di kamar itu kecuali aku Ini bahaya sih. aku udah bilang sama Sekarang keluarga. para cewek tahu kan kenapa kalau cowok balas chatnya lama. Ini pembahasannya tuh dari si horor sampai terus ini apa? Reptil, Edukasi. edukasi ya. jadi di Bentar lagi kamar- sampai nabi guys. jadi di kamar kan gini ada satu kamar itu khusus kamar buat peliharaan aku sendiri dari mulai ikan sampai ya kan ada reptil juga kan Iya. dan salah satunya kan si Cacing. cacing Cacing Dan cacingnya berbisa. udah besar tau Yang tinggal satu itu kan? Makanya iya Ya jadi yang satunya mati memang. cuma udah agak besar nanti kalau misalkan udah besar nanti cek terus udah besar ya aku bilang lepas lagi biarinnya Rilis. biarkan dia hidup di alamnya. di alam Gimana nih kita pilih tempat yang sepi yang ya, bagus Yang nggak ada, yang nggak ada bunuh. jauh dari pemukiman warga lah ya. nggak ada yang bunuh dia juga selamat kan jadi ya kalau misalkan dia udah gede udah bisa bertahan diri di ya sebenarnya bisa sih udah bisa bertahan Udah diri bisa kan emang dia kan punya apa sih? Namanya insting lah. jadi kita itu bertahan hidup. masih sayang sama dia Masih Ya, sayang. kitanya yang melepasnya berat biasanya. nanti Dari tetap penjara. tetap tak lepas lagi cuman di tempat yang benar-benar aman
dari satu jangkauan manusia, dia juga ada makannya. Iya, kadang kita cuma lepas tempat juga sembarangan Kasian. dia bisa mati. Kalau nggak ada makanannya balik lagi ke pemukiman. Nggak repot. Terus kalau ketahuan sama ibunya Mas Bilal gimana? Adik itu tahu, Sebenarnya udah tahu. udah tahu, cuman dia diem. Karena dia diem kan, satu kan itu rumah-rumah kontrakan. Nah, Dan nanti kan kalau misalkan ibu bilang, kapan pindah misalkan, ini mau pindah nih kontrakan udah habis. Ya udah saya kantongin semua. Tapi enggak ikannya yang dikantongin, nah, kan mati. Ikan ada ikan. Bisa ngawak aja lu Badut. Kalau emang lu berani, ini ikan di sini ikan kecil tuh di rumah gua. Jangan guys, jadi bisa putus. Kalau emang lu berani, ayo main ke rumah, ikannya Mas Bilal. popokin aja tangannya. Aligator masukin udah ke- meninggal ya? Lebih tepatnya hilang sih, hilang. diambil orang. Bisa jadi. Kan dulu kan banyak kan yang main ke rumah. Pas aku nggak di rumah, pas aku lagi kerja, teman ada yang main dan katanya kan bilang, katanya udah bilang sama kamu mau dibawa. Ya udahlah biarin, aligator. Sebenarnya sih kalau misalkan kita itu pelihara aligator terus sudah besar, ketahuan sama BKSDA itu dimarahin, bisa diambil. Ya aligator, Aligator nggak bisa dilepas sembarangan tuh. malangan jadi merusak alam. Jadi Apa ya, ikan populasi penghuni asli Habis. itu malah habis. Iya. Sama juga toman. Nah, Toman aja nggak bisa dilepas sembarangan. Iya, itu sama. Itu Thomas. Iya. Ini teman. Nih kan, kalian barangkali yang penasaran waktu itu kita bilang ikan yang mau yang rusak laptop ya, akuarium yang rusak laptop nih ikannya nih. Nah, nih Beb sudah nelpon nih. Nih pawangnya sudah nelpon nih ya. Jadi ambil saya pulang dulu nih, makan dulu. Kita akan Halo Beb. sampaikan Assalamualaikum. acara Gimana tuh? hari ini. Teman-teman yang punya Video kisah video shoot. ataupun Permen. masa-masa lalu mungkin yang Yang sharing masalah hewan Yang ataupun dalam masalah horor tadi, kalian bisa komen di bawah. Barangkali nanti kita bisa saling kontak kan buat share pengalaman. Ya teman-teman ya. Untuk next video nanti kita akan bawa narasumber yang berbeda untuk membahas masalah yang lebih seru lagi. Jadi Ada yang horor ah, dan ada lucunya. nah, nanti itu kita bahas buat next Next video. Yang penasaran, pantengin terus channel kita. Skip ya. Jangan di skip nontonnya. Kalau ada iklan juga jangan skip guys. Iklan itu, jangan lupa like juga lah. Like dari kalian semangat komen, untuk dan kita. subscribe. Ya, Mas. Subscribe, like itu buat dukungan kita juga buat ngasih makan hewan-hewan kita di rumah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Arolus TV kita banyak kurangnya, yang penting Seru-seruan. Bye. Mas. Katanya mau ngebuburit. Ini udah sore banget loh, masa belum bangun? Yuk bangun yuk, Mas. Oi. Buka. Dari tadi bilangnya buka mulu. Udah buka belum nih? Belum. Sebenarnya kita udah bangun dari pagi ya, Mas? Udah, cuman karena lapar, haus, jadi tidur lagi lah mengurangi energi. Lebaran tinggal berapa hari lagi ya? Ini puasa tinggal berapa hari lagi, lanjutnya bulan depan sih. Ya. Kiranya udah buka ini. Orang puasa berat juga ya. Kalau di aku mah puasa ada beberapa cara sih, kayak puasa mantang, juga minum ataupun boleh makan ataupun bisa nggak makan tapi boleh minum walaupun sedikit untuk biar nggak dehidrasi. Soalnya dalam ajaran Kristen tuh kita nggak boleh menyiksa diri. Enggak juga. Harus. Ya gitulah, di dalam Kristen tuh ada puasa juga, cuman nggak kayak gini. Tapi kami nggak punya sahur. Tapi semalam karena ngikut, kita hari ini bakal ngikut puasanya dari Mas Alan, jadi saya ikut sahur dan saya ngikutin ini. Cuman saya masih boleh minum air ya Mas. Enggak lah, enggak adil kalau gitu mah. Oh, dehidrasi saya. Biasanya masih boleh, kalau di Kristen mah masih boleh. Gak apa-apa selama nggak banyak.
Habis ini kita ngapain? Oh, Mas Samuel lagi apa sih? Ya nanti Kayaknya puasa juga kan? dia puasa. Dia puasa kan? Puasa juga. Nanti kita jemput. Jemput aja, kita lihat. Kalau dia masih tidur kita bangunin. Kita bakal bahas banyak sama dia tuh, gimana sih rasanya puasa. Jadi kita sebenarnya ada beberapa teman kita yang komen yang kita belum bilang ya. Iya. Beberapa teman kita yang komen di sini. Tuh. Pokoknya di short kita lah. Coba jadi dan dia bilang apa namanya? Kenapa nggak coba puasa? Gitu. Walaupun di Kristen ada puasa, cuman kita harus ngikutin cara dari agama teman kita atau saudara kita. Jadi kita lakuin per hari ini khusus buat kalian para penonton setia Carlos TV. Jadi nantikan terus kita bakal kemana hari ini, kita apa? Soalnya ini juga belum mandi. Ya ampun mukanya. Tuh, mukanya masih muka-muka bangun tidur. Jadi kita bakal habis ini mandi dulu sebentar dan kita akan cari. Kita biasanya apa sih ya kalau misalnya puasa sore? Ngabuburit lah. Ngabuburit. Ngabuburit. Oh, kira ngabuburit. Yaudah, habis ini kita bakal ngabuburit, kita bakal jalan-jalan dan cari bukaan. Kayak enak. Enggak sih. Cari cewek. Puasa bro. Puasa nggak boleh. Aku aja. Yaudah, nantikan terus kelanjutan dari video ini. Kita akan kemana nantikan terus, jangan di skip ya. Sama jangan skip iklan juga, itu juga bantu buat beli bukaan. Lumayan. Oke, bye. Ya terserah sih kisaran. Yang ulun. Ulun lagi. Tujuh. Ini mari di Mas Em. Sumur Panggang. Wah, ramai mun sumpah. Ngomong di sini. Sumur Panggang dikit. Nanti tujuan terakhir kita di masjid lah. Ya. Aman. Gas, kan kita jalan-jalan ngabuburit, gas. Ih, panumpok tidak. Pano. Hah? Anda settingan ya kok Anda berhenti di Indomaret nggak puasa ya? Puasa. Terus ngapain Anda di sini? Ya barangkali Anda jalan-jalan lupa kan. Udah maghrib udah azan kan, jadi buat persiapan. Masa? Ya Dia ada di Indomaret guys. Kita lagi ada di Indomaret. Mau beli air karena takutnya kita pulang maghrib. Nggak sempet buka gitu, jadinya sempet buka di jalan dulu. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. Halo Mas Em. Sendiri ya Mas Em? Ya lagi ke rumah sobek. Udah beli air. Udah. Mau langsung minum? Nanti kok. Masih cerah. Masih jam berapa sih ini? Jam 16.40. Bentar lagi kita buka guys. Enaknya buka apa ya? Toxic. Nanti kita sensor aja nah. Mas Bet, mau cari mau cari apa kita? Kita mau cari bukaan, bukan bukaan yang biasa, yang luar biasa lah. Biji takjil lah maksudnya. Iya, tajil pasti tajil. Kalau nggak salib tapi nggak buburit. Tapi gue Kristen. I've said those Karna lama kita sepetin igaze in. I
Kita beli apa, Mas? Makan otak. Otak. Penasaran ya sih. Otak-otaknya kayak apa? Coba aja nanti lagi dibakar. Oke, sego. Wah, Pak. Masa opit tuh si Mandoko. Mas, Yuk kita bakal lihat ini nih. Kalian bisa lihat ada otak-otak ya, ada jualan otak-otak ikan. Dan aku penasaran nih, dari ini baunya enak banget sih. Pengen nyoba. Ada 4 biji, 6 biji. 6 biji aja. Buat bertiga kan dua-dua cukup ya. tapi Mas, ada yang enak lagi. Apa? Tadi jadi pirang. Atau kupu-kupu. Ya. Anjay. Pembuatannya. Tuh lihat bapaknya lagi bakar. Tuh otak-otak. Kita dapat kita beli yang 6 biji aja. Dan tadi ditanya sih, ada sambalnya campur enggak? Campur aja lah ya. Bingung juga ngapain. 6 biji, Mas. 6 biji setengah. Udah jadi, Udah jadi ya, Mas? Udah jadi. Ini tinggal kita bayar. Cepet banget ya. 7,5. Ini aja Pak, biar pas ya. Terima kasih ya. Iya. Nah, kita udah dapat. Nah, cari makanannya lain yuk. Oke, kita bakal nunggu waktu berbuka puasa sama Mas Samuel ini nggak kelihatan. Cuman karena mejanya kecil jadi mungkin nggak kelihatan, aku sama Alan doang. Hari ini Mas kita mau, Mas? kan belum buka. Oh ya. Teman-teman yang berpuasa sama yang tidak berpuasa, kita harus saling menghormati ya. Kayak gini. Dat maning. Itu dibuka. Belum. Kita lagi sabar. Ini lupa. Ini mohon maaf ya. Karena kita nggak di endorse, jadi kita mungkin mereknya. Live IG, Kameranya rapi. buang sampah pada tempatnya, sama juga kalau buang mantan. Yang mana nih ada kayak pan video teh. Jadi sambung dia. Kalau kekunci lainnya dong. Iya, belum ya? Sabar. Kok warnanya saya kenal. Apakah ini air kencing? Kamera buri lah coba lembek lah. Sampai kamera buri lembek lah. Pencet tuh me bisa. Langsung di play. Langsung di play coba. Sama foto. Gue bisa dan 4 mana sana lah. Mau dipotong apa? boleh. Jadi Mas Samuel sangat kreatif loh teman-teman. Saya kan pengennya terlihat sendiri ya. Belum aja nih itu ya. Masih ngaji. Selalu. Ini lidah udah kering banget, tenggorokan udah. Nunggu hasil kayak nunggu mantan. Gak jelas banget. Lanjut. Nah ini udah jam 17.51. Ada lagi ya. Mungkin sekian. Doa biar puasanya tuh doa sendiri. Yuk kita berdoa dengan kepercayaan Nanti belum. Aku udah pengen makan semua, lapar ini.
puasa kayaknya pengemis itu jadi satu bidang pekerjaan ya. Ini sumpah. Banyak yang masih seger, masih apa ya, masih layak kerja gitu. Padahal pengemis gitu. Aku orang ya nggak kayak gitu juga lo cari duit kan. Nih, suara kita masuk kok ya? Ini bisa dia bisingin gitu nggak sih? Ah, nggak tahu. Masuk. Ya tetap suara masih juga masuk. Ini orang ini besar banget suara Mas. Iya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ya realitanya memang bulan puasa ya kayak gini. Banyak orang ngaji. Banyak orang haji, banyak orang mencari pahala, banyak orang yang ngemis juga. Tapi bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Bukan. Karena mereka juga cari uang. Tapi kenapa pas bulan puasa doang ya? Ya nggak tahu kotanya sah. Karena itu jadi pertanyaan banget. Teman-teman yang tahu komen ya di bawah. Aku nggak tahu beneran. Nah, lalu deh kita udah sudah bener kan Apa karena kita ngeliatin jam mulu ya? Jadi kayak lama banget. Enggak sih. Ya, kalau memang udah biasa sih nggak masalah. Ya masalah. Masalahnya kan puasa terus. Iya. Mantap. Nggak bolong-bolong. Nggak bolong-bolong. Anti bolong-bolong klub. Patutlah teladan lah. ada di kapan? sabar. Mungkin habis ini. Ini sih. Udah 17.54 kok. Kan kunci motor apa? Orang Jejak motor jejak kok hilang. Angel ngamuk. Dari kunci motor. Disambungin dari kunci motor. macam gila banget. Kunci. Bisa nengol di mana? Nggak tahu. Sama kayak jalan misterius. Loh, Kayaknya buktinya kayak video lo. iya. Sing gua siapa? Dia sing ngomong puasanya batal. Ya emang dari di sini. Gak lihat. Ngaku dia. Akhirnya dia ngaku. Alhamdulillah. Dan teman-teman kita berdua dengan pecahan kita masing-masing udah dimulai. Dengan apa yang bagus. Belum mas. Nanti makan ini ya. Ini doa nih sih. Sekali makan. Nih yang lagi mau asin minum dulu ya. Iya, ngelak kok. Panasan. Udah, sah? Sah. Salaman. Lancar hari ini. Nah, nggak tahu besok. Atau besok. Yang penting hari ini. Yuk makan yuk. Kita makan tahu acoy. Minum dulu guys. Oh iya, sebelum kita minum dulu. Kayaknya kelamaan ini nggak dingin ya? Ya muter-muter tadi. Selamat berbuka puasa buat kalian yang puasa. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang lagi puasa ya teman-teman ya. Ternyata puasa gimana rasanya pas puasa? Ternyata gini. Ya mungkin karena di perbedaan agama ya, di dalam agama Kristen kan puasanya masih bisa minum ya, ataupun masih puasa pandangan ya mas ya. Iya. Nah, untuk pengalaman saya sebagai orang non muslim berpuasa itu ternyata nggak mudah. Karena yang biasanya kita masih bisa diizinkan untuk minum sedikit, Atau rokok lah. iya ataupun hal lain masih bisa. Tapi di dalam puasa yang muslim itu nggak boleh. Tapi bedanya cuman kami nggak ada sahur, kalian ada. Ya hampir sama-sama berat sih, dibilang berat sama. Ya emang sama. Soalnya kalau kita nggak, bayangin kalau teman-teman puasa nggak sahur, 24 jam lagi.
Enggak, kalau kayak itu 40 hari. Nah, itu 40 hari. Tapi enggak sampai 24 jam. Kita buka kayak kalian maghrib. Tapi enggak nggak sahur. Bedanya itu. Aku lagi jalanin. Nah, sama lu udah jalanin Udah 40 dapat ya, 3 hari. kan? Tapi 30 hari. Aku aja sering batal. Soalnya aku kena mah. Jadi sering gagalnya di situ. Jadi pengalaman aku tuh ya seru aja sih. Menjalani puasa sama teman-teman saudara-saudara kita yang Islam, saudara-saudara kita yang Muslim itu ternyata sama-sama beratnya. Bagi kalian yang nggak puasa, nggak jalannya nggak bakal tahu. Makanya Tapi puasa. bagi kita Makanya yang puasa. sering menjalani puasa itu seru. Karena apa? Itu satu apa ya? Kewajiban kita untuk berpuasa di agama Muslim. Kalau di kami itu kalau misalnya berpuasa itu untuk mendekatkan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Hampir sama sih. Hampir sama. Jadi puasa itu ada tantangannya. Ini. Saya contohnya kalau kamu puasanya full 1 bulan, kata mama dibeliin baju. Nah, kayak gitu guys. Jadi itu tantangan buat aku sih mas. Puasa itu banyak cobaannya. Cuman kebanyakan nyobain jadi batal terus. Makanan, teman kita makan nih, cobaan nih. Cobain ah. Dia bikin batal. Yo, juga. Jauh. Mana otak? Beda-beda ya asalnya ya. Asalnya beda-beda. Iya. Tadi udah asal, nih asal lagi. Berat-berat teman juga kena. Iya. Enak mas. Kita bukan batal puasa ya teman-teman. Tapi asalnya beda-beda. Tadi kita udah ngerasain hari ini asal lagi hari ini. Ini asal lagi. Ada 2 musola deket sih. Nah, How wonderful, isn't it? How wonderful would it Terima kasih buat Asep Kecrit yang sudah memberi challenge dan saya sudah berhasil melakukannya. Terima kasih.